Di sini saya ingin berbagi kepada Anda tentang obat yang membuat saya menjadi sembuh. Bagaimana caranya, obatnya apa? Ya, nanti Anda bisa datang ke tempat saya, karena saya ada tulis di satu figura. Mungkin Anda nanti bisa foto itu. Ya, saya tulis begini. Ini tentang pencarian saya tentang obat penyembuh duka pelipur lara. Ya, ini obat yang saya temukan. Saya bilang segini. Saya tulisnya bisa begini. Aku sudah pergi kemana-mana untuk mencari obat pelipur lara, tapi yang aku dapat hanya kecewa. Adakah obat lain yang bisa menyembuhkannya selain daripada menerima? Enggak ada. Karena saya sembuhnya dengan penerimaan. Bukan dengan harapan, bukan dengan keinginan, bukan dengan melawan, bukan dengan berkelahi. Ada kan suka kata-kata bijak begini, mengalahkan orang lain itu lebih gampang daripada mengalahkan diri sendiri. Betul ya? Mengalahkan ribuan orang itu gampang. Kalau kita punya kuasa, gampang. Ya. Tapi akhirnya saya pikir, kayaknya kata-kata itu nggak tepat deh. Ya, karena ini bukan lagi bicara menang atau kalah. Yang buat saya lebih susah untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya, dulu karena dalam kepala saya mengalahkan diri sendiri itu susah. Akhirnya saya berantem terus dengan diri sendiri, berkelahi dengan diri sendiri, ingin mengalahkan diri sendiri. Akhirnya ketika saya berusaha seperti itu, ya saya jadi petarung, berantem terus. Karena konsepnya mengalahkan, akhirnya yang ada di kepala saya, bagaimana saya harus berkelahi. Ya saya harus lebih kuat gitu kan. Tapi ketika saya merenung, kayaknya ada yang beda dah. Kayaknya nggak cocok dah kata ini, saya bilang. Ini bukan bicara lagi menang kalah, bukan. Ya. Jauh lebih sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Tapi ternyata nggak susah-susah amat ya. Berdamai dengan diri sendiri susah nggak? Terus gimana tuh kalau susah? Hah? Nggak ketemu? Ya, memang saya pun terus terang teman-teman sahabat sekalian belasan tahun saya berusaha bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Karena sebagai manusia apalagi saya laki-laki, ya saya tinggal hidup besar dewasa di lingkungan yang membuat saya bagaimanapun saya harus berani. Dan saya harus melawan. Ya. Dan itu sangat sulit buat saya untuk merubah karakter Koriko. Susah sekali. Ya. Dan saya pergi jauh ke negeri orang. Ya. Saya ke Myanmar, ke Thailand, cari obat. Saya pengen sembuh. Saya nggak mau kelahi terus. Ya. Saya nggak mau berantem terus. Karena sama seperti Anda, nggak ada orang yang hidup dalam konflik itu bahagia. Nggak ada. Ya. Semua orang sebenarnya sih ingin hidup damai, bahagia. Tapi kadang-kadang kenyataan hidup memaksa kita untuk konflik. Betul ya? Apa kitanya yang suka konflik? Nggak tahu lah. Itu mah urusan Anda. Ya. Kalau urusan saya seperti gitu. Dulu saya sering kali konflik. Ya, konflik fisik dan konflik batin. Dan di satu titik saya merasa capek. Saya pengen sembuh dari semua ini. Terus saya belajar di Indonesia, ya saya ikut retret ke sana ke sini, nggak ketemu. Mungkin saya orang angkatan pertama dulu waktu di Indonesia mulai ramai-ramainya retret. Ya, saya tinggalkan kesibukan saya, cuma ingin sembuh dari masalah yang saya derita ini gitu ya. Tapi ketika saya ikut retret 10 hari, pulang bukan makin sembuh. Ya, makin parah. Ya, di tempat retret saya bukannya berobat. Ya, makin jadi. Ya, karena saya nggak tahu. Oh, ternyata meditasi nggak seperti itu harusnya. Ya, mungkin kayak wajar lah masa-masa pencarian. Saya pikir sih wajar, banyak kekeliruan, ya, banyak kesalahan. Saya pikir wajar. Akhirnya ketika satu titik saya berhenti meditasi, saya dapat apa yang saya cari.
Nah, di sini bukan berarti Anda punya alasan untuk berhenti meditasi. Saya berhenti karena saya udah malang melintang kemana-mana. Kalau Anda makan belum? Ya, yang kalau Bante, udah nggak usah meditasi, nanti juga datang sendiri. Bukan begitu maksudnya. Ya, saya berhenti karena saya merasa nggak dapat apa-apa dalam meditasi. Ya, saya sudah ke Myanmar, bolak-balik, ketemu saya ada latihan, ketemu mereka. Pulang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya. Saya pergi ke Thailand, ya, cari lumpuh ini, lumpuh itu, ketemu dengan mereka latihan. Pulang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ya. Tapi setelah waktu berlalu begitu lama, panjang. Oh, ternyata sebenarnya saya dapat. Ketika ketemu dengan mereka saya dapat, tapi batin saya belum bisa mencerna. Kalau kayak orang, giginya belum ada. Ya, jadi belum bisa. Terus ya mungkin batinnya juga seperti perut belum bisa mengunyah, mencerna makanan yang seperti gitu. Ya. Seiring waktu saya terus latihan. Ya itulah teman-teman sekalian. Oh ternyata semua kok sekarang kok jadi lebih simpel ya. Jadi lebih gampang. Dan satu kata yang saya pakai di mana-mana. Ya, dan ini saya selalu berbagi kepada siapa saja. Bagaimana sih kita jadi orang damai bahagia? Cuma satu kata. Nerima aja. Enggak usah nolak kenyataan, enggak usah marah sama kenyataan. Enggak usah tanyakan apa sih kenapa ini begini kenapa. Enggak usah terima lagi, jalanin aja, emang udah waktunya. Ya, makin dipertanyakan, makin tidak ketemu jawaban. Makin penasaran kita dengan hidup. Karena orang ingin selalu jawabannya yang indah-indah. Ingin selalu jawabannya yang memuaskan dirinya. Oh, enggak bisa. Ya. Makin dicari, makin tidak ketemu. Makin ditanyakan, makin tidak ada jawabannya. Ketika saya diam, dia datang memberikan arti. Cuma masalahnya, yaitu tiap tadi. Dulu saya tidak paham bagaimana caranya berhenti. Yang saya bilang diam tapi tahu tapi diam. Nah itu dulu saya nggak paham. Ya, pas saya paham, oh begini caranya, ya. Oh begini caranya berhenti. Oh ini namanya tenang. Oh ini namanya damai. Sekarang saya mungkin ya dibanding Anda saya jadi lebih sehat. Dibanding Anda ya, tapi saya nggak tahu. Ya, Anda orang sakit, saya juga orang sakit. Ya, tapi ya mungkin saya lebih sehat sedikit dibanding Anda. Bukan berarti saya sudah sembuh, belum sembuh. Kalau bahasa saya masih berobat jalan. Iya kalau bahasa saya, iya masih berobat jalan. Jadi ada kemungkinan sakit lagi nggak tuh? Ada kalau malas berobat, ya, iya. Kalau Anda malas berobat, ya ada kemungkinan sembuh lagi. Makanya sekarang hidup saya, ya udahlah saya nggak bakal ngapain dah. Jadi biku. Saya juga nggak mau banyak acara yang buang-buang waktu. Ya, sebenarnya juga saya malas ceramah begini. Saya diundang pasaran juga saya nolak terus. Ya, buat saya buang-buang waktu. Waktu saya habis. Kalau sampai ke sini waktu saya habis. Di jalan saya berjam-jam jalan ya. Tapi pasaran masa terus saya juga jadi nggak enak hati gitu. Karena buat saya sekarang lebih banyak enakan diam daripada ngomong. Enakan sendiri daripada rame-rame. Kalau buat saya, bukan sombong ya, bukan saya udah gak ketemu orang, bukan. Oh enggak. Ya karena memang itu yang saya rasakan, memang enaknya sih seperti begitu hidup. Lebih enak sepi, lebih enak sendiri, lebih enak diam. Enggak apa-ngapain sih, enggak agi begini, enggak begini ya. Agi diem aja. Dan memang Agi nggak pengen apa-apa gitu. Ya, seasik itu. Di Simpak saya sering nolak makan siang, saya nggak mau makan siang. Ya, saya cukup sarapan pagi selesai. Berarti kenapa nggak mau makan siang? Karena ketika saya tidak makan siang, saya punya waktu panjang. Ya, dari jam 7 sampai jam 12, saya punya waktu 5 jam. Dan buat saya itu indah sekali. Kalau saya pakai makan, waktu saya habis buat makan.
Ya ketemu orang begini begitu. Yang kenyang cuma perut, tapi batin saya nggak kenyang gitu. Cuma ketika saya tidak makan, saya cuma diem, perut saya kenyang, batin saya kenyang. Jadi enakan nggak makan dong kalau begitu ya. Iya. Habis perutnya kenyang, ya batinnya kenyang. Kok bisa begitu Bante? Saya juga nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti saya lebih senang sepi-sepi. Lebih senang diam, lebih senang sendiri, nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk-sibuk amat tuh ngerjain ini, ngerjain itu, enggak. Kadang-kadang cuma diem, tapi bukan ngelamun ya, sorry ya. Ya takutnya diem ngelamun, entah kesambat takutnya. Enggak, cuma diem aja, cuma tahu apa-apa. Ya itu cuma begitu aja gitu. Dan buat saya itu asik sekali ya. Buat saya itu asik sekali. Akhirnya apa yang saya lakukan di keseharian itu saya pakai ketika saya duduk meditasi. Saya cuma diem aja, nggak pengen apa-apa. Saya juga sedang tidak menghindari apa. Saya juga sedang tidak mengejar apa-apa. Akhirnya satu titik saya ngerti, oh ini namanya istirahat. Oh ini namanya istirahat. Jadi buat saya sekarang waktu saya lebih banyak dipakai untuk istirahat. Ya, banyak umat suka tanya sama saya. Tadi juga saya di dalam ditanya, Bante butuh istirahat nggak? Ini saya istirahat, saya bilang. Emang istirahat pergi mana? Saya bilang. Ini kan saya lagi duduk aja, lagi ngobrol. Ini kan istirahat, saya bilang. Mungkin mereka pikir istirahat itu baring-baring. Oh, enggak gitu kali. Ya, di umat juga, di Simpak juga umat suka tanya ke saya, Bante kapan istirahatnya Bante? Kayaknya sibuk sekali. Ini yang sibuk saya apa situ? Saya bilang. Iya. Saya perasaan saya nggak sibuk-sibuk ya. Tapi mereka bilang, kok Bante kayaknya nggak pernah berhenti ya. Saya kok kayaknya nggak apa-ngapain. Saya istirahat terus saya bilang tiap hari. Maksud dia, kok Bante nggak tidur siang? Loh, lucu lah kalau tidur siang. Kok Bante nggak istirahat? Kok Bante selalu begini? Oh, saya bilang saya istirahat gitu. Nah, ini yang ingin saya berbagi kepada Anda teman-teman saudara sekalian, bahwa ya namanya manusia, kita semua ingin hidup damai, bahagia. Betul ya? Sudah ketemu belum? Belum ketemu pasti, makanya Anda datang kemari. Kalau ketemu mah nggak bakal kemari lagi. Ya, iya. Orang yang datang ke wihara itu kebanyakan orang-orang sakit. Iya, kebanyakan. Karena kalau yang udah sehat, ngapain lagi ke wihara ya? Kan udah sehat gitu kan. Ya, bukan berarti semua yang ada di sini sakit. Ada juga sih yang sehat. Ya, cuma nggak percaya dirinya sehat gitu. Masih butuh kepastian lagi dari Bante. Nah, di sini saya ingin berbagi itu aja kepada Anda teman-teman saudara sekalian, bahwa Dhamma itu sebenarnya begitu simpelnya, begitu mudahnya, begitu indahnya. Kemarin saya kedatangan tamu, saya nggak kenal siapa mereka, biku, dua-duanya biku, ya, orang Indonesia, tapi tinggalnya di negeri orang, ya, tinggal di negeri orang. Kemudian dia sedang ada waktu 2 minggu, dia sedang pulang ke Indonesia. Terus nggak tahu karma kita, bagaimana kita bisa bertemu, saya juga nggak tahu, saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Ya, kan di Indonesia wihara begitu banyak, biku pun begitu banyak. Tapi kenapa dia kok bisa datang ke tempat saya yang di pelosok begitu, di kampung jauh, ya, ngobrol. Ya. Akhirnya kita ya biasalah bagi-bagi tentang pengalaman. Dia bilang kami ingin berbagi kebahagiaan Bante. Dia bilang begitu. Saya bilang saya udah bahagia, ya, saya udah bahagia, saya lebih dari bahagia, ya, kalau Bante bahagia ya syukurlah ya bilang, saya jauh lebih bahagia saya bilang, karena buat saya bahagia itu gampang, apalagi yang kita cari dalam hidup ini selain bahagia. Kalau menurut Anda apa? Apalagi yang Anda cari dalam hidup ini selain bahagia? Kan bahagia emang udah tuh, bahagia emang kan udah. Apalagi yang Anda cari dalam hidup ini selain bahagia? Apalagi? Hah? Uang. Ya, okay. Kalau uang carinya di bank Koriko. Apalagi selain itu? Ya. Ini selalu saya katakan di mana-mana saya ceramah, bahwa
Di samping bahagia, sebenarnya kita hidup ini pengen cari tenang. Ya, pengen cari damai. Bagaimana Bante caranya damai? Biku yang kemarin sama Bante ketemu itu, kita punya prinsip yang sama untuk hidup damai, bahagia dalam Dhamma. Ada 3 kata yang diucapkan dan memang itu kita pakai di tempat saya tinggal. Ya. Dia bilang kalau kita ingin hidup damai, bahagia dalam Dhamma, 1 dia bilang kita harus jadi orang super sederhana. Enggak usah banyak mau, dia bilang. Apa adanya aja, 1. Nerima. Sederhana, dia bilang. 2, harus tulus Bante. Setulus-tulusnya. Yang 3, rendah hati Bante. Oh ya udah. Saya tahu karena 3-tiganya kita sedang kembangkan di tempat kita tinggal. Ya, kita berusaha hidup apa adanya, enggak banyak minta apa-apa sama orang. Ya kalau dikasih ya syukur, enggak dikasih mah kelewatan. Enggak bercanda. Ya kalau dikasih syukur, kalau ada ya kita syukurin, kalau enggak ada kita enggak pernah minta apa-apa sama orang. Ya 1, kita mau belajar hidup memang apa adanya. Ya cukup, ya cukup. Terima kasih banyak. Karena ketika mereka mau datang, maaf Bante butuh apa ya, biar bisa kita bawa ke Simpak, cukup, nggak butuh apa-apa. Saya bilang, bukannya basa-basi, emang cukup, nggak butuh apa-apa. Ya sorry, cukup saya bilang, nggak butuh apa-apa. Karena kita berusaha sedang mengembangkan rasa cukup 1, 2, ya memang tulus, setulus-tulusnya, memang sedang berusaha tulus. Apalagi dalam praktek spiritual ya teman-teman sekalian, saya selalu bilang sama orang yang praktek spiritual. Kalau orang praktek spiritual, harusnya dia lepas dari pamrih. Nggak boleh pamrih. Jangankan Anda praktek spiritual ya. Kita bergaul sama orang aja, misalnya kita bergaul sama orang ini. Kok siapa kok namanya kok? Kok siapa namanya? Ya. Jeju, kayak kota di Korea. Misalnya saya bergaul sama Ko Jeju, misalnya seandainya ada sama Septo lah misalnya. Kalau saya ada pamrih sama Ko Jeju atau Ko Jeju ada pamrih sama saya, kayaknya hubungan kita nggak panjang. Nggak dapat apa-apa dari pergaulan kita, Ko Jeju ya. Putus sampai di situ, betul ya? Nah, dan saya renungkan sama. Kalau kita praktek spiritual, kalau kita praktek Dhamma ini penuh dengan pamrih, kayaknya kita akan putus dari Dhamma. Jauh dari Dhamma. Coba dah. Banyak orang yang badannya ada di wihara, ya, telinganya setiap hari dengerin Dhamma, ketemu dengan biku sangga, tapi hatinya jauh dari Dhamma. Ada enggak? Ada, karena saya memang ada di situ. Saya tahu. Mana orang-orang yang hatinya dekat dengan Dhamma, mana orang-orang yang hatinya jauh dengan Dhamma, walaupun badannya ada di tempat meditasi. Dari mana Bante bisa tahu? Kan manusia punya rasa, ya, dan dia pun memancarkan rasa kepada kita, gitu kan? Dan buat saya rasa itu nggak bisa berbohong, rasa itu nggak pernah berdusta. Sama seperti lidah mencicipi rasa, begitu juga batin kita, ya. Menerima sesuatu dari orang, dari kita perhatikan. Maaf ya, bukan bermaksud menilai seseorang, bukan. Tapi kita tahu, kita lihat, kita perhatikan. Kayaknya kok badannya mah di wihara, tapi hatinya kok kayaknya jauh dari wihara gitu. Anda paham nggak yang saya ngomong? Pernah ketemu orang seperti itu? Jangan-jangan Anda orangnya. Karena buat saya orang yang dekat dengan wihara itu ya itu dah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tulus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang toleran, orang-orang yang lama, dan orang-orang yang sederhana. Itulah orang-orang yang dekat dengan Dhamma. Jadi kalau Anda ke wihara, Anda meditasi, Anda sering dengerin ceramah, bolak-balik sana sini. Tapi kalau hati Anda masih jauh dari sederhana, ya belum lah berarti. Cuma badannya doang yang dekat sama wihara ya katanya. Ya,
Jadi itu saja yang ingin saya bagi kepada Anda teman-teman saudara sekalian, dan makin ke sini semuanya jadi makin gampang. Jadi makin simpel. Intinya saya selalu bilang kalau ada orang tanya saya, Bante bagaimana sih Bante sebaiknya jadi umat Buddha? Udah kok jadi orang baik aja. Kan simpel ya kok ya. Jadi orang baik kan universal ya. Jadi orang baik susah apa enggak? Gampang enggak jadi orang baik? Gampang, susah kalau dianya jahat. Iya lah, ya. Karena secara alami kita ini semua ingin jadi orang baik, betul ya? Ada enggak orang yang sejak lahir ketika ditanya punya cita-cita apa, pengen jadi orang jahat, Bante, ada enggak? Enggak ada, enggak ada. Secara natural semua manusia ini pengen jadi orang baik. Ya. Tapi bagaimana caranya jadi orang baik? Nah, 3 hal itu kalau Anda ingin berkembang dalam Dhamma ini, kalau Anda ingin benar-benar merasakan, ya, oh ternyata benar ya, Dhamma itu indah. Indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Ya saya bilang tadi, yang 3 itu harus Anda pakai. Harus Anda bawa. Anda harus jadi orang yang rendah hati, Anda harus jadi orang yang tulus, kalau bisa benar-benar tanpa pamrih. Kalau saya bergaul dengan Septo misalnya, atau dengan siapa, Jeju tadi, ya misalnya kita bergaul benar-benar tanpa pamrih lah, kalau Jeju ya, kira-kira bisa jadi saudara nggak? Bisa. Mungkin, bukan mungkin kalau Jeju, kalau kita bergaul tanpa pamrih nih, bisa lebih dari saudara nggak? Bisa lebih dari saudara kalau Jeju, bisa. Jadi intinya teman-teman saudara sekalian, ketulusan hati itu penting bukan hanya di kehidupan Anda sehari-hari, tapi juga di kehidupan spiritual. Karena itulah yang saya rasakan. Makin tulus, makin indah. Ya. Karena enggak ada rintangan, enggak ada hambatan apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Ya. Bahkan yang enggak baik pun jadi baik. Ya. Yang penting tulus apa enggak gitu. Kalau Anda tulus, yang jelek pun bisa jadi bagus. Tapi masalahnya susah ya jadi orang tulus ya. Susah. Sulit. Apalagi kalau Anda lahir dari alam yang penuh dengan ketidaktulusan. Alam apa itu, Bante? Jawab sendirilah, saya nggak mau jawab lah. Ya. Ya. Karena sebenarnya gini teman-teman sekalian, memang ya banyak saya mengajar Dhamma kepada orang-orang ya, ketemu mungkin ratusan orang, ribuan orang. Dulu saya kadang-kadang suka agak sedikit kecewa kalau saya nggak bisa merubah seseorang. Dulu, ya. Dan saya selalu berusaha sempurna, perfect. Saya ingin ketika orang ketemu saya itu mereka berubah jadi baik. Dulu. Tapi sekarang saya udah mulai mengerti, oh ternyata tidak semua orang bisa dirubah. Kenapa bisa begitu, Bante? Karena kita lahir dari alam yang tidak sama. Dari alam yang berbeda. Kira-kira kita dari mana ya? Wah, enggak salah. Saya tadi dari Modern Land. Tadi pagi saya ke Simpak, dari Simpak saya ke Karawaci, saya transit di Modern Land. Berarti saya jawabannya salah. Kita dari mana ya sebenarnya? Kita bisa dari mana saja Koriko. Ya. Karena alam yang pernah kita singgahi enggak satu Koriko. Ya, Koriko taunya Bante dari Simpak. Salah. Ternyata Bante sempat transit di Modern Land. Iya. Ntar pulang ke Simpak, betul Koriko. Tapi besok pergi lagi, nggak tahu kemana. Ya, Anda tahu Anda dari mana? Anda tahu nanti Anda akan kemana? Nggak tahu. Bante juga nggak tahu. Tapi kita bisa kira-kira kita ini dari mana bisa. Ya, masalahnya Anda mau belajar nggak? Anda mau merenung nggak? Bisa. Terus kira-kira kita nanti bakal kemana, tahu nggak? Hati-hati ya, Anda yang nggak tahu ya sih. Anda tiba-tiba kejeblos sih. Iya, tahu-tahu meleng-meleng kepleset kejeblos.
nggak tahu mau kemana, nggak tahunya jauh ke bawah sih, susah ditolong. Ya, banyak umat, banyak manusia, dia tidak tahu dia dari mana, dan dia tidak tahu dia akan kemana. Mm-mm. Bukan saya sakti loh, Ci. Bukan saya punya kemampuan batin, ya. Bukan saya punya indera keenam, bukan saya pandai supernatural, tapi ini logika. Ini logika. Banyak orang tidak paham, banyak orang tidak sadar setiap hari dia sedang membuat jejak karma untuk dirinya sendiri. Betul ya? Anda sadar nggak Anda sedang bikin jejak karma? Enggak. Kebanyakan orang nggak sadar, Ci. Mereka omong sembarang, mereka pikir sembarang, mereka berbuat sembarang, dan mereka tidak memperhatikan kemana ini sedang membawa dirinya sendiri. Itu dia satu. Karena dia tidak paham bahwa dia sedang membuat jejak-jejak karma, dia nggak tahu nanti dia bakal kemana. Betul ya? Agar nanti kita paham ya bahwa kita sedang bikin karma, agar nanti kita paham kita akan kemana, ya mau nggak mau kita harus banyak belajar, banyak belajar. Ya. Dan saya sedang mempelajari begitu banyak hal, ya. Dan saya sekarang lebih senang bicara tentang abhidhamma. Tapi abhidhammanya beda dengan yang asin keminda. Enggak sama. Enggak bicara tentang somanasa, sahagatang, ditigata, sampaitang, asangkarikang, ekang. Ya. Enggak bicara tentang bahasa Pali yang rumit-rumit. Coba bicara tentang batin aja. Kalau di kelas-kelas abhidhamma kan nama rupa ya ceritanya ya. Apa sih nama rupa? Batin dan jasmani. Tapi saya potong. Saya coba bicara tentang tentang batin. Ya. Karena jasmani nanti ngikutin batin. Kalau orang tidak belajar, ketika dulu saya tidak belajar, batin saya mengikuti jasmani. Dulu ketika saya tidak belajar. Tapi ketika setelah saya banyak belajar, sekarang saya balik. Jasmani saya ikut batin saya. Makanya sekarang saya bisa tahu, oh, saya lagi ke sini. Saya lagi di sini. Saya lagi di sini. Kalau Anda tahu Anda sedang di mana, kemudian Anda tahu Anda akan kejeblos, kira-kira Anda terus apa udah? Ya, tapi kalau Anda tahu Anda sedang ada di mana, Anda tahu ini Anda sedang dibawa ke tempat yang lebih baik, Anda terus atau sudah? Nah, itulah masalahnya. Udah tahu belum sedang ada di mana? Sedang ada di fluid, Dhamma Sukha. Iya. Nah, inilah teman-teman saudara sekalian yang perlu kita renungkan dalam hidup kita di keseharian, karena Dhamma itu sebenarnya tidak ada di mana-mana, tidak ada di wihara, tapi Dhamma itu ada di keseharian. Dan biasanya hari-hari kita penuh dengan bahaya. Coba Anda renungkan Anda. Karena saya begitu banyak bertemu dengan orang, ya. Bahkan di tempat meditasi pun dia tidak sadar bahwa dia sedang menempuh bahaya. Ya, banyak kan di tempat meditasi orang-orang aneh ya, berkelahi sesama yogi, ada ya. Ya, atau enggak berkelahi dengan yogi, berkelahi dengan dirinya sendiri, ada ya. Marah sama keadaan, ya. Protes ini, protes itu. Selalu ada saja yang tidak cukup, selalu ada tidak sempurna, bikin mereka kecewa. Teman-teman sekalian, penting buat kita untuk memahami sedang ada di mana kita sekarang. Ya. Dan untuk bisa memahami itu, Anda tidak perlu jauh-jauh buka suta ini, suta itu. Ya. Anda nggak perlu bawa buku tebal-tebal, bahas dhamma, bedah buku. Anda cukup aja menyenani batin Anda sendiri. Ya. Cukup masuk ke dalam diri Anda sendiri, dan Anda harus punya hati yang jernih agar Anda bisa memahami, oh, saya sedang ada di sini. Nah, kalau orang waras ketika dia sedang salah jalan, dia pasti akan putar arah kali ya. Betul. Tapi kalau yang nggak waras, udah salah jalan, tanggung. Entah juga di sana ada jalan, ya enggak. Pertanyaan saya, ini kita sedang waras atau sedang tidak waras?
banyak nggak warasnya. Makanya Bante bilang kita semua sedang sakit. Kita semua sedang sakit. Ya, dan kita semua pengen sembuh ya dari sakit yang sedang kita derita. Masalahnya kalau Anda tidak merasa Anda sakit, itulah kekurangan Anda. Karena kalau orang tidak merasa dirinya sakit, dia tidak akan cari obat buat sembuh, betul ya? Tapi kalau dulu saya merasa sakit, akhirnya saya cari obat. Sama seperti Ko Joni. Waktu dia sehat, dia nggak cari obat, nggak cari dokter. Pas sakit baru sibuk sendiri. Bagusnya dia ngerti dia sakit. Ya, begitulah yang ingin saya bagi teman-teman sekalian. Dan Dhamma ini buat saya menyembuhkan. Ya, buat saya sangat menyembuhkan. Kemarin Koriko mungkin foto kali ya yang Bante tulis di belakang Bante ya. Tentang meditasi teman-teman sekalian, dan menurut saya ini mungkin bisa Anda pakai walaupun Anda tidak ada siapa-siapa, Anda bisa praktek sendiri karena kata-kata ini buat saya simple, mudah dimengerti dan bisa dipraktekkan walaupun tidak ada orang di samping yang membimbing Anda, nggak ada. Karena buat saya kata-kata ini sangat logik. Begini kata-kata saya, meditasi adalah murni tentang pelepasan. Betul Koriko ya? Meditasi adalah murni tentang pelepasan. Dan pelepasan dalam meditasi itu butuh penerimaan apa adanya. Pelepasan yang didasari oleh penerimaan apa adanya buat saya adalah penyembuhan sekaligus membebaskan. Gampang gak tuh? Karena memang itulah yang saya alami. Buat saya Dhamma ini menyembuhkan. Dan saya sembuhnya dengan penerimaan itu. Saya tidak lagi mencari, saya tidak lagi mengejar, saya tidak lagi berharap, saya tidak lagi meminta, dan saya tidak lagi menghindari apa-apa. Cuma menerima apa adanya. Ya, ada bumbunya sedikit. Menerima disertai dengan pengertian benar tentang karma. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita memang sudah waktunya. Dan waktu itu sendiri nanti yang akan menyelesaikannya. Masalahnya kapan? Malah tahu kalau Anda tidak berusaha. Ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda ingin mengerti Dhamma yang Buddha ajarkan, belajar nerima kenyataan. Nah, jangan tanyakan ini kenapa Bante. Jangan tanyakan ini apa Bante. Oh, nggak tahu lah, saya nggak paham. Ya, udah jalanin aja, terima aja. Nanti gua selesai. Ya, dan bisa selesai Bante? Bisa, gampang kalau buat selesainya. Ya, di saat Anda bisa menerima, saat itu selesai. Ya sih. Yang Bante rasa begitu. Ketika saya bisa nerima, selesai. Ketika saya bisa terima, selesai. Yang bikin enggak selesai itu karena kita enggak bisa. Jadi gampang enggak tuh belajarnya? Cuma satu kata. Nerima apa? Sekarang kebanyakan nerima apa enggak nerima? Hah? Sekarang kebanyakan mana nih? Kebanyakan nerima apa kebanyakan enggak nerima? Ya urusan Anda itu, bukan urusan saya. Kalau urusan saya mah selesai ya. Apapun yang terjadi dengan hidup saya, ya entah itu baik, entah itu buruk, terutama yang buruk-buruk, yang jelek-jelek ya. Saya mah cuma nerima aja. Nggak mau nyalahin siapa-siapa. Nggak mau lagi bilang oh dia jahat, ya. Oh nggak mau lagi kecewa, nggak mau lagi marah sama kenyataan, ya. Nggak lagi menghindari apa-apa. Ya udahlah, emang adanya ini mau diapain. Ya jadi ketika saya bisa nerima, kok asik ya? Seperti ada pelepasan yang Bante bilang tadi. Nah, seperti ada penyembuhan. Dan hidup saya tidak lagi banyak terbebani oleh masalah. Ya, walaupun umat setiap hari datang ke saya kasih masalah, saya terima. Ya, benar sih. Di Simpak Bante, aduh pasien Bante banyak sekali ya. Dan saya nggak pernah tolak pasien datang. Saya terima terus sih. Saya terima. Ambil terus ya, tapi saya lepas lagi. Kan bukan urusan saya, urusan dia kan. Ya. Ngapain saya pusing-pusing ya? Karena ada umat suka tanya, Bante siapa nggak pusing Bante itu orang ngomong, ngapain saya pusing? Bukan urusan saya kok.
Urusan saya kan cuma mendengar aja. Saya bilang, masalah mereka. Saya bilang. Nah, itulah yang saya bisa dapatkan ya, sepanjang dalam masa-masa pencarian saya sebagai biku, ya sama seperti Anda mungkin sebagai umat pun Anda juga sama-sama mencari kedamaian itu, ya. Dan buat saya kedamaian tidak bisa dicari, nggak bakal ketemu mau cari kemana juga. Ya, karena saya udah pergi kemana-mana cari kedamaian, nggak bakal ketemu. Dia mah nggak bisa dicari, dia mah cuma bisa dirasain doang. Masalahnya kalau Anda nggak bisa nerima, kalau Anda nggak ngerti nerima, Anda nggak akan nggak bisa ngerasain apa itu damai bahagia. Oh, nggak bakal bisa, nggak mungkin. Ya, carilah damai kemana-mana. Nggak bakal ketemu, karena dia nggak bisa dilihat sama mata. Ya, tapi dia bisa dirasa dengan. Masalahnya Anda punya hati nggak? Hah? Sehat nggak? Kalau hati Anda sakit nggak bisa. Anda harus punya batin yang sehat dulu. Kalau batin Anda sakit, Anda nggak bisa ketemu, nggak bisa ngerasain. Orang sakit, kira-kira bisa makan enak nggak? Orang sakit mau makanan enak di depan mata, nggak enak, betul ya? Orang kalau batinnya sakit bisa ngerasain enaknya damang nggak? Nah, mesti punya batin sehat dulu. Masalahnya sepanjang Anda masih hidup penuh dengan keinginan, ya, penuh dengan pamrih, ya, kayaknya nggak ada cukupnya, ya, maka Anda mungkin saya bilang masih masuk dalam golongan orang-orang sakit. Ya, kalau Anda sudah bisa nerima, ya Anda bilang cukup, terima kasih banyak semuanya. Ya sampai hari ini saya masih bisa menikmati apa yang bisa saya rasakan. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan batin Anda akan sehat sendiri dan pelan-pelan rasa dhamma itu mungkin akan bisa Anda nikmati. Dikit-dikit, pelan-pelan. Ya, karena saya pun bisa merasakannya nggak langsung tiba-tiba. Sedikit, sedikit. Makin banyak pelepasan, makin banyak penerimaan, makin banyak ketulusan, makin enak. Jadi sesimpel itu sih buat saya teman-teman sedang. Ya sebenarnya damai itu memang benar-benar boleh bilang indah di awal, indah di tengah, indah di akhir. Ya indahnya masalahnya di mana kuncinya. Gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bicara meditasi sama intinya satu tanpa pamrih, ya bicara tentang bergaul, ya tentang bersosialisasi dengan orang banyak, ya dengan hubungan pertemanan, ya mau Anda suami istri, ya apapun itu semuanya intinya ya memang adanya di ketulusan hati itu tanpa pamrih, berikan yang terbaik, ya berikan yang terbaik, dan jangan berharap apa yang akan kita dapat. Karena di Simpak saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terus terang kalau Anda ke Simpak, ya, saya terus terang di Simpak itu kita nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita di Simpak juga nggak punya servis apa-apa, ya. Tapi kita selalu berusaha. Ketika ada orang datang, kita berusaha tulus. Ya, nggak ada ekspektasi apa-apa. Oh, orang tajir nih kayaknya sih, misalnya begitu. Orang kayaknya dekil betul, kayaknya gimana? Oh enggak gitu. Siapapun yang datang ke tempat kita berusaha terima, ya. Dan kita berusaha tulus, nggak mau tahu lu siapa, nggak mau tahu Anda siapa, ya. Itulah yang kita lakukan di Simpak. Nah dengan cara seperti itu, maaf ya teman-teman sekalian, saya juga banyak menyembuhkan orang. Ternyata penerimaan itu bukan nanti imbasnya hanya menyembuhkan diri Anda sendiri. Penerimaan yang Anda lakukan dengan tulus kepada orang lain, nanti tanpa Anda sadari, Anda bisa menyembuhkan orang tanpa berusaha mengobati mereka. Dan itu saya buktikan di Simpak. Makanya saya bilang teman-teman saja, kita di sini, siapapun yang datang, kita harus terima mereka apa adanya. Ya, jangan pernah bilang mereka begini, begitu. Ya, karena kalau saya di Simpak, terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini sebenarnya tempat penampungan kalau Simpak. Ya kalau ngomong sombongnya, kadang-kadang suka dapat limbah kita, kadang-kadang. Ya,
Orang selalu bilang kalau ada yang mau datang Bante, kalau bisa mah janganlah Bante, karena yang kami dengar Bante, yang kami dengar orang ini begini, orang begini ini, orang begini gitu. Saya bilang oh enggak. Kalau saya enggak apa-apa, saya bilang. Kenapa saya punya sikap seperti itu? Selalu menerima, dan saya enggak mau tahu latar belakang mereka seperti apa. Kalau Anda tahu, ya mungkin Anda memaklumi kenapa saya berusaha menerima. Karena saya sembuh juga dengan penerimaan. Ya, kalau dari saya dulu nggak diterima oleh guru saya yang sekarang, saya kayaknya nggak bakal sembuh. Ya, karena saya diterima tanpa pamrih oleh guru saya, dia nggak tanya kamu siapa, dari mana, mau apa, mau ngapain, enggak. Saya datang dia nggak tanya siapa kamu siapa ya, dia cuma terima saya apa adanya. Dan saya bisa, maaf ya teman-teman saya bisa membaca ketulusan guru saya. Dan saya memang orang yang haus penerimaan kalau saya bilang. Dan kita sih rasanya begitu juga kali ya. Haus penerimaan ya. Nah, ketika saya sedang haus-hausnya untuk dimengerti oleh seseorang, guru saya itulah yang paling mengerti saya. Dan dia nggak pernah ngajarin dhamma sama yang begini li dhamma itu begini, dhamma itu begini. Oh nggak pernah ada teori yang dia jabarkan sampai ngejelimet panjang lebar. Cuma nerima doang. Nggak ada pertanyaan, nggak ada apa. Dan dia perlakuan saya seperti seolah-olah sih saya ini anak dia sendiri gitu. Dan saya seperti orang yang haus dikasih minum. Seperti orang yang lapar dikasih makan. Dan saya lambat laun saya sembuh. Sembuh tanpa diobati. Ya. Cuma dengan penerimaan. Jadi kalau Anda, teman-teman sedama sekalian, Anda ingin sembuh dari penyakit Anda, penyakit jiwa Anda tentunya. Ya Anda harus belajar menerima kenyataan apa adanya. Ya. Dan kalau Anda ingin belajar, ingin menyembuhkan orang lain, terima dia apa adanya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan penerimaan kita itu, nanti tanpa kita inginkan kita bisa menyembuhkan mereka. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena itulah yang saya alami dalam hidup ini. Ya, makanya dimanapun saya tinggal, ya kalau orang datang ya terserah, mau siapa kek, mau apa kek, saya pasti terima dulu. Urusan belakangan. Ya. Dan saya kebanyakan bisa menyembuhkan mereka. Saya pakai cara guru saya. Ya, menerima dengan tulus. Nggak mau tahu kemarin siapa, kemarin apa, kemarin bagaimana. Tapi ya, nggak sempurna kali hidup maya. Ada yang diterima, bukan jadi sembuh, malah parah. Ya, tapi ya nggak apa-apa kan. Yang penting kan nerima dulu, kan ya. Kan hidup nggak pernah sempurna, betul nggak? Ya, nggak ada bisanya sempurna. Tapi yang penting sudah berusaha nerima. Dan buat saya ini sangat indah. Karena ini bukan cuma mendukung kehidupan saya sehari-hari, tapi dia juga mendukung ketika saya sedang duduk diam. Jadi saya cuma duduk diam aja, nerima aja. Enak nggak enak saya terima. Mau berisik ya mau gitu, mau diapain gitu ya. Mau lagi kacau mau begitu, mau diapain itu. Mau lagi capek, ya agak capek ya udah mau diapain itu. Agak enak, ya biarin aja nggak masalah. Semuanya sih berlalu. Iya, semuanya berlalu. Ya itu aja sih yang bisa saya tahu ya. Yang bisa saya bagi hari ini kepada Anda. Sebenarnya sih masih banyak, tapi takut kebanyakan. Ya, takut kekenyangan, tak muntah. Ya orang kalau perut bayi dikasih makanan banyak muntah. Sayang ngasih makanan terlalu banyak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda teman-teman sekalian. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi saat ini, intinya cuma satu, karena Anda tidak bisa menerima kenyataan. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau Anda ingin masalah Anda selesai, cobalah terima kenyataan itu apa adanya dan belajarlah untuk bisa menerima karma. Jangan cuma memahami karma. Karena banyak orang paham karma, tapi ketika karma itu ada di depan mata, yang jelek-jelek tentunya dia nggak bisa nerima. Ya,
Kalau kita sudah bisa memahami karma, yang jelek jadi bagus. Ya, yang buruk jadi indah. Kenapa bisa begitu, Bante? Ini yang saya pahami dalam latihan saya, teman-teman sekalian. Dulu saya nggak mengerti. Dulu saya nggak paham bahwa setiap kali saya berusaha dibersihkan oleh alam, saya malah mengotori diri saya sendiri. Dan saya tidak mau dibersihkan. Tapi saya nggak sadar, ternyata sikap saya itu malah salah. Anda paham nggak apa yang saya baru tadi? Kalau Anda cerdas, Anda pasti paham. Masalahnya saya nggak tahu, di sini banyak yang cerdas atau yang tidak cerdas. Saya ingin membuat Anda cerdas. Ya, maksudnya cerdas secara spiritual. Karena ini penting, nggak ada sekolahannya. Anda nggak bisa cari semua sekolah di mana, nggak ada. Ya, sekolahannya adalah ada di kehidupan sehari-hari. Dulu saya nggak paham, ketika saya pengen bersih-bersih, ya, saya ingin hidup damai bahagia. Tapi ketika ada orang bantu saya bersih-bersih, saya nggak mau terima. Saya nggak bisa terima. Tapi sekarang, aduh, mau diapain juga saya terima. Yang baik saya terima, yang jahat juga saya terima. Dulu kalau orang jahat sama saya nggak bisa terima. Kalau kita dijahatin sama orang, kita nggak terima, karma kita berkurang atau bertambah. Siapa yang nambahin? Siapa yang nambahin? Dia mah cuma nambahin secomot. Kita namanya 2 karung, 3 karung. Sekarang saya paham. Oh, ternyata ini ya yang maksudnya sedang dibersihkan gitu. Sedang dimurnikan katanya. Makin lama makin saya paham. Oh, ternyata karma buruk itu bisa dihapus. Ya, karma buruk itu bisa dikurangi. Kan kalau di tempat yang lain mah karma buruk bisa dihapus ya. Bisa nggak karma buruk bisa dihapus yang di tempat lain? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita umat Buddha, karma buruk bisa dihapus nggak? Nggak bisa. Pindah aja ke tempat yang lain. Kan bisa di sono. Di kita kan nggak bisa, ngapain capek-capek. Ya, di sini saya ingin kasih tahu kepada Anda, saya sedang berusaha bersih-bersih diri. Ya. Oh, ternyata karma buruk bisa dihapus. Bisa dihapus. Karma buruk bisa dikurangi nggak? Dengan cara apa? Salah. Orang selalu kalau saya tanya, karma buruk bisa dikurangi nggak? Bisa, Bante. Dengan cara apa? Dengan berbuat baik. Pertanyaan saya, kamu banyak-banyak baiknya atau buruknya? Tekor lah kalau begitu. Habislah kamu yang baik-baiknya gitu kan. Bukan begitu. Kamu baik urusan masing-masing. Kamu buruk urusan saya sendiri. Nggak bisa. Ini bukan masalah timbangan. Ya, kalau timbangan enak aja kita banding-bandingkan. Kamu buruk bisa dihapus nggak? Bisa dikurangi nggak? Bisa. Dengan cara apa? Jangan bilang dengan berbuat baik lagi ya. Iya. Itu jawaban anak kecil. Dengan cara apa karma buruk bisa dikurangi? Nerima. Betul dia. Dengan cara apa karma buruk bisa dihapus? Sama, jawabannya nerima doang sebenarnya. Cuma nerima doang. Karena kalau kita bisa nerima, kita nggak bikin karma baru. Betul nggak? Tapi masalahnya, setulus apa Anda bisa nerima, itulah yang susah. Ya, kalau Anda masih bicara tentang harga diri, bicara nama baik, bicara tentang kehormatan, apalagi ego Anda besar sekali, susah lah nerima dengan tulus. Harus belajar untuk jadi bukan siapa-siapa dulu, baru Anda bisa menerima. Ya. Sepanjang Anda pikir Anda siapa, ya, sepanjang Anda ingin orang tahu Anda siapa, susah untuk bisa menerima dengan tulus. Susah. Ya. Dan saya bisa menerima itu karena memang saya merasa saya bukan siapa-siapa. Ya. Dan saya juga merasa saya bukan apa-apa juga. Saya sama aja sama orang lain, orang biasa. Emang saya siapa gitu? Pengen dihormati orang. Ya, emang saya siapa? Pengen dihargain orang gitu kan.
Ya, karena saya selalu merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, nggak perlu lah saya menjaga-jaga kehormatan saya, ya. Nggak perlu saya juga mempertahankan nama baik saya. Nggak penting buat saya. Jadi ketika ada apapun yang saya terima, baik buruk ya, biasa-biasa. Jadi akhirnya saya punya paham begini, oh ternyata karma buruk bisa dihapus. Ya, awalnya saya pikir bisa dikurangi, bisa. Anda pernah dengar kata ahosikama? Apa Audi artinya ahosikama? Kama yang tidak berbuah. Bisa nggak kita orang biasa bikin ahosikama, bisa nggak? Hah? Bisa, bisa. Bagaimana agar kama buruk yang kita terima ini menjadi tidak buruk, bisa nggak? Malah menjadi lebih baik. Bukannya tidak berbuah, Odi. Berbalik, Odi. Yang busuk kita bisa jadiin yang jadi bagus, bisa nggak? Oh bisa. Ternyata karma buruk ini bukan cuma bisa dihapus, tapi dia bisa membuahkan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita pikir. Bisa nggak? Bisa nggak? Ada satu kata-kata gini yang mungkin bisa jadi panduan. Di ujung pahit ada manis. Anda pernah dengar kata-kata itu? Pernah nggak makan satu tumbuhan tapi pahit? Tapi setelah kita rasa-rasa, kayak ada manisnya. Pernah nggak? Pernah. Kalau belum pernah, datang ke Simpak. Tiba-tiba bagi buah pepare. Ya. Di ujung pahit ada manis. Iya. Dan itu benar-benar saya rasakan, teman-teman sekalian. Ya. Dan saya sekarang belajar, oh ternyata di balik hal-hal yang buruk itu ada yang indah. Ada yang indah. Masalahnya kamu tahan nggak terimanya. Kalau kamu tahan, saya bilang tadi, di ujung pahit nanti ketemu manis. Ya. Di dalam gelap nanti akan ada terang. Di jalan buntu Anda akan ketemu jalan. Banyak-banyak hal seperti itu yang saya bisa rasakan. Jadi karma buruk dalam kita ini bukan cuma bisa dihapus. Anda bisa berubah jadi indah. Ya, kalau Anda bisa seperti itu, enggak sia-sia Anda jadi umat Buddha. Karena saya sudah bisa merubah itu. Dulu yang buruk-buruk bikin saya jadi tambah buruk. Dulu saya bisa lebih jahat daripada orang yang jahat sama saya. Ya, bisa nggak begitu? Kan kita kadang-kadang suka sombong begitu ya. Saya tuh Bante, kalau dibayain orang saya bisa lebih baik Bante. Tapi kalau dijahatin, saya bisa lebih jahat. Ada yang begitu ya? Oh, kalau sekarang nggak gitu. Iya. Nggak masalah. Ya, sekarang dijahatin orang, saya bisa jadi tambah baik. Baik sama siapa Bante? Minimal kepada diri saya sendiri. Ya, makin dijahatin orang, saya jadi makin tahu bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Betul nggak? Ya, karena saya sering jadi begitu kan, saya jadi tahu bagaimana caranya bikin saya bahagia. Saya juga nggak mau bikin saya susah lagi. Ya, dulu ketika saya nggak tahu, ketika dijahatin orang, yang jahatin memang udah selesai, saya belum selesai. Ya, sekarang dia belum selesai, saya udah dibalik. Terserah, kalau dia mau terusin terserah, tapi saya udah selesai. Bagaimana selesainya? Yaitu dia Bante tadi bilang dengan nerima. Ya udahlah, terserah mau diapain terserah. Nggak apa-apa ini. Ya, dibilang jelek juga nggak jelek-jelek amat segini mah ya. Iya kali, mau dibilang jelek pas ngaca, enggak tuh masih segini aja ya. Dibilang bagus pas ngaca, enggak bagus-bagus amat sih, masih segini aja ya. Yang merubah kita siapa sih sebenarnya? Mulut orang apa diri sendiri? Tapi selama ini kita terjebak sama mulut orang ya. Terjebak oleh perlakuan orang. Betul ya? Dulu itulah saya. Kalau saya dibilang jelek, saya ngaca, oh jeleklah saya. Kalau dibilang ganteng, saya ngaca, jelek pun merasa ganteng. Tapi sekarang apa adanya. Inilah adanya. Ya, dan itu lebih asik saya bilang. Daripada hidup penuh dengan kepalsuan, kepura-puraan, kebohongan, menipu diri sendiri. Ya. Tidak mau berdamai dengan diri sendiri. Inilah teman-teman saudara sekalian yang bisa saya bagi kepada Anda. Intinya cuma di situ saja. Berdamailah dengan kenyataan.
terima apa adanya. Jangan salahin apa-apa, jangan salahin siapa-siapa. Ya, dengan cara seperti itu mungkin Anda akan jadi orang yang damai, bahagia.